Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Violandita Syifa Putri. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM B1B125081. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan, pemerintahan, kebijakan publik, serta bagaimana hubungan antara warga negara dan negara. Tujuan dari ilmu politik ini adalah untuk memahami bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertahankan. Dan keputusan politik ini sangatlah mempengaruhi masyarakat. Lalu, asal-muasal ilmu politik. Pada abad ke-19, ilmu sosial dan ilmu politik berkembang sangat pesat. Laboratorium sosial adalah masyarakat. Ilmu politik bisa dibilang ilmu yang sudah sangat tua. Umurnya sekarang 450 sebelum Masehi di negara Polis atau Athena atau tempat asal mula peradaban barat. Athena atau asal muasal adalah kota yang mendirikan demokrasi, dan zon politika adalah makhluk atau makhluk hidup. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau zon politikon. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa masyarakat atau negara. Dan di dalam ilmu politik terdapat trias politika atau pembagian kekuasaan dalam suatu negara menjadi 3 bagian utama agar kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak saja. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau absolutisme. 3 kekuasaan dalam trias politika yaitu legislatif. Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang atau yang membuat aturan. Contohnya seperti DPR dan DPD. Yang kedua adalah yudikatif, adalah kekuasaan untuk mengadili yang menegakkan hukum. Contohnya seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga adalah eksekutif. Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Contohnya seperti presiden dan para menteri. Dan tokoh yang mendirikan trias politika adalah tokoh Montesquieu. Dan di dalam ilmu politik terdapat pendekatan dalam ilmu politik seperti pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional adalah cara mempelajari politik yang berfokus pada lembaga-lembaga negara dan hukum atau apa yang seharusnya dilakukan seperti presiden, parlemen, konstitusi, dan sistem pemerintahan. Pendekatan tradisional banyak digunakan sebelum tahun 1950-an atau masa saat Perang Dunia Kedua sebelum munculnya pendekatan perilaku. Salah satu tokoh yang melakukan pendekatan tradisional adalah Bapak Soeharto. Yang kedua adalah pendekatan perilaku atau behavior approach. Pendekatan perilaku atau behavior adalah cara memahami politik dengan melihat perilaku, tingkah laku manusia dalam kegiatan politik dan terfokus pada apa yang dilakukan orang di dalam politik, bukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Salah satu tokoh yang melakukan pendekatan perilaku adalah David Einstein. Sekarang, masyarakat modern lebih banyak memakai pendekatan perilaku karena sesuai dengan perkembangan zaman saat sekarang. Dan gimana sih pandangan David Einstein melihat politik sebagai satu input atau masukan, yaitu dukungan dari masyarakat. Yang kedua yaitu konversi atau kebijakan, atau suatu proses pemerintah untuk mengolah masukan menjadi keputusan atau kebijakan. Yang ketiga ada output atau keluaran, yaitu hasilnya berupa kebijakan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Yang keempat, feedback atau umpan balik adalah masyarakat yang menilai hasil kebijakan lalu memberi respon yang jadi masukan berikutnya. And yaps, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.